Saudara-saudari yang terkasih, saat ini kita berada di bulan November. 3 minggu lagi kita berada pada masa Advent. Nah, kita ingat bahwa pada masa Advent besok itu akan terasa cepat. Sebab minggu Advent keempat jatuh pada hari Minggu tanggal 24 Desember. Kalau Advent keempat jatuh pada hari Minggu, dengan demikian sebagai orang beriman Kristiani, kita merayakan iman kita berapa kali? Pagi hari Minggu, misa Advent keempat. Minggu sore, perayaan Natal. Jadi intensi misa pada hari Minggu pagi dan Minggu sore berbeda. Minggu pagi misa Advent, Minggu sore dipun emut-emut nggih para Bapak Ibu. Besok-besok dengan demikian jangan sampai misanya sore wae double. Berkahnya tidak akan double para Bapak Ibu, saudara-saudari. Itulah yang akan kita lakukan untuk besok-besok. Saudara-saudari yang terkasih, perayaan syukur gereja kita kali ini mengambil tema atau slogan, yaitu napa nggih? Maguyub Urup. Kurang lebihnya yang saya mengerti dari tema atau slogan Maguyub Urup itu begini. Kita semua memiliki sebuah kebiasaan yang kita pelihara dan kita kembangkan. Ketika Advent, kita punya kegiatan dalam lingkungan untuk bertemu bareng-bareng. Ketika Prapaskah, kita juga punya kegiatan untuk bertemu bersama. Ketika bulan Kitab Suci, kita pun juga punya kesempatan untuk bertemu bareng-bareng. Plus ada 2 bulan yang istimewa, yaitu bulan Mei dan Oktober. Sudah itu semua tentu dihadiri dengan jumlah yang banyak, mludak. Nah, kesempatan yang istimewa berkumpul bersama ini, suasananya penuh persaudaraan, rukun damai, maguyub bersaudara. Itu istilah yang saya miliki. Dengan kata lain, maguyub itu berarti kita semua sebagai umat beriman yang berkumpul dijiwai oleh sebuah suasana persaudaraan rukun damai. Lalu apa arti urup atau murup? Urup atau murup itu berarti menyala. Maka kalau digabung
istilah maguyub murub itu berarti kita semua sebagai jemaat yang tersatukan oleh Kristus menampakkan suasana, yaitu nyala itu adalah kasih Kristus sendiri. Kita semua yang berkumpul dalam persaudaraan rukun damai menampakkan kasih Kristus, menyalakan kasih Kristus. Dengan demikian orang lain mendapatkan manfaat dari yang kita ucapkan, dari yang kita lakukan, dan apa saja yang kita buat. Maka saudara-saudari yang terkasih, hidup kita itu tidak maguyub urub kalau apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan itu tidak mendatangkan manfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, maguyub urub itu sebuah istilah yang kita miliki saat ini. Kalau saya lihat di Keuskupan Agung Semarang, maguyub urub ini sejajar atau setara dengan istilah yang dimiliki oleh Keuskupan Agung Semarang, yaitu tinggal dalam Kristus dan berbuah. Kita semua yang rindu berada di hadirat Allah, pada akhirnya kerinduan kita itu ditangkap oleh orang-orang di sekitar kita. Barangkali mereka akan memperoleh inspirasi dari apa yang kita katakan, berhubung kata-kata kita itu baik, kata-kata kita itu bijaksana. Barangkali mereka itu menyaksikan apa yang kita buat penuh persaudaraan dan seterusnya. Saudara-saudari yang terkasih, Temu Pastoral tahun 2023 mengambil tema tinggal dalam Kristus dan berbuah, berjalan bersama untuk formasio iman berjenjang dan berkelanjutan. Kurang lebih yang dapat kita harapkan itu begini. Kita sebagai umat beriman dapat terbedakan sesuai dengan usia. Kalau hari Minggu misa anak-anak kecil yang belum terima komuni, mereka adalah kelompok pia. Lalu atasnya adalah kelompok pir, pendampingan iman remaja. Tapi pir di tempat kita barangkali dapat kita sejajarkan dengan anak-anak misdinar. Kelompok atas pir itu piom, pendampingan iman orang muda, dan seterusnya. Akan tetapi ternyata di sejumlah paroki, kelompok-kelompok yang berdasarkan usia, ada yang sedemikian tekun berkumpul, ada yang pengen bertekun, tapi juga ada yang punya keinginan terus saja. Karena apa? Kegiatannya atau eventnya itu tidak atau belum terjadi. Untunglah saudara-saudari yang terkasih, perayaan ulang tahun gereja kita kali ini panitianya adalah kelompok orang muda. Dengan demikian orang-orang muda pada saat ini dapat melakukan sebuah kegiatan, yaitu gereja orang muda yang sinodal. Sinode, jargon yang kita miliki adalah, siapa yang ingat? Sinode gereja, kumpul bareng, lalu apa? Rembugan bareng, apa meneh?
mutuske bareng, nandangi bareng. Ning ya mesti wae karo sembayang bareng, mangan bareng. Nanti kita sesudah misa mangan bareng, tumpenge sangka lingkungan dewi-dewi. Tetap saja dalam satu kesatuan. Itulah sinode kita kali ini. Nah, para bapak, para ibu, saudara-saudari, anak-anak dan frater sekalian, tema sinode tinggal dalam Kristus dan berbuah, berjalan bersama untuk formasio iman berjenjang dan berkelanjutan, antara lain dengan latar belakang atau alasan. Yang pertama, kita pernah dihadapkan pada sebuah situasi yang memprihatinkan pada suatu pihak. Keprihatinannya apa? Keprihatinannya adalah selama kurang lebih 2 tahun kemarin, kita semua yang dilanda oleh COVID lesu imannya. Meneng gereja wedi engko ndak ketularan. Neng gereja wedi apa meneh sembayang lingkungan. Ketok ini sembayang lingkungan malah lebih rajin ya. Syukur. Nah, di macam-macam tempat gejala itu sangat terasa. Kelesuan iman. Pada pihak lain, selain ada kelesuan iman, kita ada kalanya dihadapkan oleh pertanyaan-pertanyaan dari pihak lain tentang iman kita. Dan ketika kita diberi pertanyaan atau dikritik tentang prinsip iman kita menjadi grogi. Ketika kita grogi, pada akhirnya kita ikut dengan orang yang mengkritiknya. Maka para bapak, para ibu, saudara-saudari, anak-anak sekalian, besok-besok kalau ada orang tertentu yang menyampaikan kritik tentang iman Katolik, monggo silahkan disampaikan kepada saya. Kalau ada tentang keraguan moral, tolong juga segera disampaikan kepada saya. Saya akan berusaha memberi pertolongan bagaimana iman yang benar, lebih-lebih bagaimana iman kita dihayati dalam hidup sehari-hari yang tidak senantiasa mudah. Berhubung seringkali kita akan dihadapkan, kowe pilih ndi? Pilih aku apa kowe pilih ora tak serawungi? Kalau yang terjadi seperti itu, kita kan grogi gitu kan ya. Jangan sampai hal-hal demikian ini terjadi pada diri kita. Saudara-saudari yang terkasih, semoga perayaan gereja kita kali ini semakin membuat kita bertekun menghayati iman dan kita menjadi kreatif menjaga iman sehingga berkah Allah melimpah untuk kita semua. Amin. Akan diteruskan oleh Romo Budi. Kita punya benih-benih kebaikan yang kadang-kadang itu muncul. Ada yang punya benih kebaikan pengampunan, mengasihi, sabar, rendah hati, jujur, segala macam. Kita semua punya, siapapun kita. Kadang-kadang itu muncul, ya. Mungkin tidak sering, ya tidak apa-apa, tapi yang kadang-kadang muncul itu perlu kita latih menjadi lebih banyak. Saya kira kekudusan itu sesederhana itu.
melatih benih-benih kebaikan yang diberikan Tuhan dalam diri kita masing-masing. Tentu tidak mudah, butuh kesadaran, butuh latihan terus-menerus. Tetapi kita justru bisa membuatnya di dalam lingkungan yang konkret di keluarga kita masing-masing. Melatih benih-benih kebaikan yang masing-masing kita punyai. Tiap orang punya keunikannya, tiap orang punya benih-benih baiknya. Mari kita mohon rahmat kepada Tuhan supaya kita bisa tinggal dalam Kristus, berdoa dan berbuah. Buahnya apa? Yaitu tadi, kebaikan-kebaikan kecil, benih-benih yang kadang-kadang kita muncul, sekarang sering-sering dimunculkan dengan bantuan rahmat Tuhan. Bapak Ibu, terima kasih, selamat merayakan ulang tahun ke-91, dan jangan lupa kita semua dipanggil pada kekudusan. Tinggal dalam Kristus dan berbuah. Lakukan hal-hal kecil yang sederhana, itulah, dan kebaikan, itulah kekudusan. Saya kira tidak harus menjadi orang kudus karena jauh kudus, kita ada di Girisonta. Jadilah orang kudus di Girisonta. Terima kasih.